Halo semuanya, selamat datang lagi di Rapid. Nah, ayo Rapid. Apa? Rekomendasi penguras isi dompet. Oke, udah hafal gue. Udah aman. Udah hafal. Ini nanti akan jadi yang kuis ya untuk semua anak-anak TLN. Soalnya kita segmen terlalu banyak kan, jadi pasti nggak pada inget. Oke, jadi hari ini setelah membahas kemarin tuh keyboard di bawah 1 juta kalau promo. Kalau promo. Kalau nggak promo. Karena triknya memang pre-order promo, terus habis itu harga normal tapi harganya harga promo. Nah. Terus gara-gara masalah NDA kemarin dan juga ke Bali ya. Ya betul. Lo diserang sama rakyat. Diserang karena dibilang, Kudetek udah bahas duluan. Karena ya NDA. Terus Terus kita ada video-video lain harus naik dulu. Jadi ya sudah. Tapi kalau kalian lihat, masa lain kali kita harus berarti gini. Hari ini tanggal 30 Januari. berarti naiknya sekarang gitu kan Enggak, maksudnya setidaknya ada tanda ini tanggal 30 Iya, betul. Januari. Jadi orang tahu kita syutingnya udah Syutingnya jauh-jauh. 30 Januari ingat Gitu. ya. 30 Januari. Oke, jadi hari ini setelah headset dan keyboard, kita hari ini bahas mouse tapi terkhusus untuk mouse yang ringan. Ini nggak terlalu ringan. Kan kita bahasnya ringan. Ya udah tuker. Kita tukar. Oh, ya udah G304. Ya udah, itu tukar ya. Ya, tukar. Ngajak ribut nih orang. G304. Luis. Itu sebenarnya juga nggak ringan amat, cuman bisa dibikin ringan. Nah, oke. Jadi sudah ada 3 mouse di sini, 5 mouse di sini ya. Jadi sebenarnya masih ada 3 lagi. Enggak sih, masih banyak sih sebenarnya. Di rumah gue juga masih ada. Ya. Kata lu mouse dikit ya? Dikit. 2 ya? 2. Ya udah. Nanti akan ada part 2-nya, tapi abis ini rencana gue sih mousepad sih. Mousepad. Karena kita biar satu set dulu baru kita recycle lagi Terus dari habis itu PC, Mobo VGA gitu nggak? smartphone. Jadi nggak masuk PC. Oke, kita langsung mulai aja dari yang pertama. Kali ini nggak ada boxnya karena Luis bawanya pakai kantong zip ya, kantong kresek zip gitu ya. Mas bawa kotak banyak. Jadi kita mulai dari yang kabel dulu aja, karena kan kabel terus wireless gitu. Silahkan Luis. Iki namanya Cooler Master MM710. Ya nih loh, nih namanya Cooler Master MM710. Ini mouse paling favorit gua. Ini so far dari segala koleksi gua nggak tahu koleksinya koleksi gua koleksi gua. Oke. Gua nggak tahu gua punya berapa mouse ya, pokoknya ada ya kalau follow IG-nya Cetit harusnya tahu lah gua ada berapa mouse gitu kan ya. Pokoknya ini nomor 1 favorit gua. Ini Cooler Master M710. Ini harganya di 650.000 seinget gua. Cooler Master F710 tidak ada. Cooler M710 kan? MM710 Jordi. M kan? MM. MM710 ini harganya kalau nggak salah 650.000. Gue betul harusnya. Betul. 659.000. Ya 600 sampai 700.000. Nah, pokoknya sekitar segitu. Ini beratnya sekitar 53 gram, 54 gram. Ini so far harusnya yang paling ringan di antara semua. Sebenarnya ada lagi, Cooler Master punya satu lagi yang 53 gram benar. Ya 53 gram, dia tuh masih, Cooler Master masih punya satu, itu masih OTW ke tempat gua, belum nyampe. Song ujung lu. Itu berarti lebih ringan lagi, itu 48 gram mau nggak salah, 49 Itu yang pendek bukan? Iya, yang pendek yang kanannya kayak ada ini loh, yang di Mionix dulu. Mionix, ada Tamres. Ada, ya pokoknya di sininya lah ada tempat, itu lebih ringan lagi, cuman kebetulan nggak nyampe mungkin di part berikutnya. Atau nanti pas gue bikin mouse terbaik juga, itu mungkin bisa masuk. Ya, pokoknya ini secara shape dia belakang hamnya itu tinggi di belakang, jadi kalau misalkan kita pakai di telapak tangan kita itu tuh bisa naruh gini, Jor. Coba. Ini bisa dibuka-buka nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nggak customize. Nggak usah customize, tidak. Cuman kalau intermezzo dikit ya, kalau kita ngomongin mouse kan orang tuh sensor ya nomor 1 ya harusnya dong. Sebelum ringan dan segala macam. Sekarang udah enggak sih. Karena kita ngomongin sensor tuh sekarang udah aman banget nggak sih? Ya sekarang sensor udah superior semua sih. Superior. Beda ketika zaman kita Crackitech baru mulai masih bahas Mionix dan segala macam. Kayaknya kalau mouse-mouse yang terhitung low range tuh masih suka ada masalah acceleration. Gue main tracer, gue tarik nggak gerak. Hilang. Dia diem dong. Kursornya hilang. Dia diem. Tapi sekarang harusnya kalau kita ngomongin mouse, udah ngomongin shape dan juga ngomongin dan harganya murah-murah juga sekarang udah ngomongin shape dan juga beratnya. Makanya kalau sensor tuh sebenarnya kalau kita ngomongin aman, semuanya mostly aman sih. Iya, semua udah aman. Cuman ya balik lagi ke grip style sama hand size-nya berapa gitu. Ini untuk claw sih pasti ya. Ya claw sama fingertip grip. Karena ini untuk mouse medium hand size ke bawah sih. Jadi mulai dari 18 cm ke bawah tuh ini harusnya bakalan sangat cocok banget, terutama claw sama fingertip grip. Ini so far yang favorit gue nomor 1 paling atas nih. Gak ada RGB-nya? Nggak. Oke. Dia ada RGB yang versi MM711. Beratnya? Beratnya nambah dikit, kayak mungkin segram 2 gram gitu. Oke.
650.000. Tapi tadi gue cek Tokped tuh udah beberapa udah harga naik. Ada yang 685, ada yang 720. Ya pokoknya 600 sampai 700-an lah. Enggak sih, nggak usah di Tokped, belinya di link di bawah. Hai. Moving on. Warna putih. Glorious Model O-. Ini ya. PC Master Race ya ini ya. Ya, Glorious PC Gaming Race. Nah, ini Glorious Model O-. Sebenarnya ada satu lagi Glorious Model O, cuman gue malas bawa, jadi bawa yang ini aja karena sama aja, cuman bedanya itu lebih, yang Model O lebih besar, yang ini lebih kecil. Itu yang aja. rilis duluan tuh apa? Yang rilis dulu Model O. Yang sampai ramai buat pre-order. Yang ramai buat pre-order segala macam karena dia bukan ngebantai sih, dia ibaratnya kayak yang pertama kali mau bikin ngebuktiin bahwa mouse bolong-bolong itu tidak perlu semahal Final Mouse. Oke. Makanya dirilis lah Glorious Model O, nggak lama kemudian Model O-. Karena dia itu secara shape itu ngikutin sebenarnya referensi itu dari Zowie FK1 si Model O. Nah, habis itu dia mungkin mau mengikuti arah yang sama, strategi yang sama, mereka ngerilisnya di dua size gitu. Jadi satu Model O yang untuk 19 cm ke atas claw grip fingertip, yang ini Model O- itu untuk 18 cm ke bawah untuk claw dan juga fingertip grip. Bedanya kalau misalkan sama si Cooler Master MM710, kan dia belakangnya ini gendut ya, belakangnya. Yang ini tuh ceper banget, ceper kanan belakangnya ceper, terus dia juga lebih kurus daripada si ini. Coba ya pegang, kurus banget kan? Ini sih claw banget. Iya, claw banget. Ini claw banget, ini benar-benar ceper. Ini kayak ngingetin gue sama Diamondback sih. Iya benar. Diamondback. Sebenarnya nggak sama Diamondback, cuman dia tuh tipe-tipe mouse ya kurus ceper gitu. Diamondback. Karena Diamondback tuh lebih runcing lagi belakangnya. Iya, dia mirip mouse telur lah kayak G304 gitu, kurang lebih. Cuman ini versi lebih kurus dan kecil lagi. Nggak bisa di custom? Nggak bisa. Cuman dia RGB di samping. Di samping. Sama tengah. Sama tengah. Beratnya juga ada. Beratnya dia dia kalau nggak salah sekitar 58 gram. Okay. Kemudian 58 gram nih kotaknya ada kok. Gue lupa mana sih berat. 58 gram benar. Ya pokoknya dia ada 58 gram, terus ada warna putih matte sama black matte, terus ada glossy white sama glossy black. Berarti Glorious Model O yang non-minus tuh untuk yang palm grip? Yang enggak, dia shape-nya sama, cuman dia untuk hand size yang lebih gede. Jadi dia untuk claw sama fingertip juga, tapi buat 19 cm ke atas. Nah, buat lo cocok, ini kekecilan harusnya kan? Iya. Ini kekecilan. Ini tuh udah terbang. Iya, itu udah terbang. Ini kekecilan buat Jori karena Jori tangannya 20 cm. Kalau gue masih bisa karena gue 18. Nih. Enak. Kalau di gue masih bisa nih. Lihat ya. Tangan doang di gue masih bisa. Nggak ada yang digenggam. Di gue masih bisa karena gue 18 cm ke bawah. Harga? Fingertip. Ini harganya sekitar 800 ribuan. Resmi? Resmi. Di si GGS yang masukin. GGS ada Shopee-nya kan? Mantap. Tapi GGS Shopee-nya tuh yang lengkap di. Oh ya, sensornya dia yang ini MM710 itu pakai 3389, yang model O- sama model O itu dia 3360. Oke. Ini adalah salah satu mouse yang Luis udah bahas dari zaman dulu banget. Ya. Ini sejak dia pertama rilis dia udah beli, dan ini mungkin ini yang membawa lu mulai memodifikasi mouse ya. Iya, mulai suka banget sama mouse tuh gara-gara ini. Yang suka bolong-bolong juga dari sini juga kan. Nah, dia itu melakukan banyak sekali eksperimen, jadi adalah Logitech G304. Yang sudah gua mau di... Ini masih ada nggak sih? Apanya? Di pasaran? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Nah, tapi ini remodif untuk ini bisa dibuka nggak? Bisa. Ini untuk cangkang di slide. Oh, di slide. Ya, ini baterainya juga sudah gue modif ya. Nih. Sebenarnya ini kita udah pernah bahas di mana? Gue lupa loh. Kita pernah bahas di Insta IG Story. Oh, di IG Story doang. IG Story. Ya, jadi ini Logitech G304 harganya murah, cuma 500.000 wireless. Bentuknya ya kalau tahu G102 Juri pernah review. Ini bentuknya sama persis, cuma nih versi wirelessnya dan sensornya juga lebih superior daripada si G102. Jadi dari segi sensor dia lebih bagus. Bang, double click nggak? Double click tergantung hoki-hokian ya. Karena nggak semua manusia di dunia ini yang pakai switch Omron. Ini gue ngomongin switch Omron ya, bukan mouse Logitech. Switch Omron karena si Logitech pakai switch Omron, ini pakai switch Omron, ini gue lupa, ini Omron. Pokoknya semua yang pakai switch Omron pasti rata-rata memang dari segi durability itu yang paling gacha rate-nya paling jelek. Oke. Gacha rate-nya paling jelek gitu. Razer Omron? Razer sekarang udah pakai switch sendiri. Oke. Pakai optical. Jadi ya pokoknya kalau double click apa enggak, hoki-hokian. Kalau misalkan rusak tinggal ganti gitu aja sih. Gantinya juga murah, ganti switch-nya kan? Ganti switch coba paling 10.000 kan? Bukan, ganti switch aja. Ngapain ganti mouse, ya kan? Ini gue juga udah ganti karena waktu itu gue double click
Switch-nya udah gue ganti pakai TTC Gold waktu itu. Murah, cuma 10.000 20.000 lah. Murah banget lah. Terus daripada lu bacotin masalah double click ya. Iya, double click udah enggak. Ya menurut gue sih enggak masalah. Gue selama ini kalau beli mouse juga gue enggak mikirin switch pakai apa gitu. Jadi kalau emang rusak, kecuali dulu ya zaman-zaman kita masih pakai Razer, dikit-dikit Mangga 2. Iya, karena dulu kita pada zaman dulu itu source-nya masih kurang. Kayak misalnya kita mau beli switch nggak tahu di mana, terus solder juga nggak tahu. Kita masih kecil waktu itu, masih bocah kan. Sekarang udah gede, udah tahu caranya gitu. Nah terus ini beratnya sendiri kalau nggak salah dia berat aslinya itu di 90 gram. Kalau misalkan pakai baterai bawaan. Nah ini baterai yang biasa beli di Indomaret. Di Duracell, baterai Duracell bawaannya dia. Oh, oke. Nah kalau misalkan ini gue kemudian udah ganti pakai baterai IKEA Lada sama pakai converter nih. Converter gue ujung doang nanti. Jadi itu kayak buat biar bisa nyampe kan? Iya, jadi baterai asli itu A2. Terus ini gue pakai A3 yang lebih kecil. Terus gue pakai converter biar nyampe baterainya gitu. Ini kurang lebih ya, nanti bisa dikasih B-roll kayak gimana ya penampakannya. Dan ini beratnya jadi cuman sekitar 79-78 gram. Sebenarnya masih terhitung berat sih sebenarnya 78. Cuman ini kenapa gue suka ini karena bisa dimodifikasi aja sih. Jadi lebih ringan. Karena secara shape tuh ini salah satu yang paling bagus menurut gue. Dan sebenarnya ini salah satu yang paling murah sih. Iya benar. Salah satu opsi yang paling murah untuk wireless sih. Jadi makanya kenapa ini bisa menjadi sebuah opsi untuk kalian yang baru mau nyoba. Ini untuk beli cangkangnya ini beli di mana? Cangkangnya gue beli di Tokped, 3D print sendiri juga bisa. Kalau di Tokped harganya cuman gue beli 40 atau 50 gitu. Gue kayaknya beli waktu itu mahal soalnya waktu itu belum ada yang bikin. Kayaknya sekarang udah mulai rame jadi harganya lebih murah harusnya. Tapi ini bisa dibilang kayak bukan pilihan pertama lah kalau kita ngomongin untuk mouse ring. Iya, karena balik hand size, grip style juga kan. Dan juga lu harus extra effort untuk modifikasi dan segala macam. Yeah. Ini mah ada di sini mah karena Luis ada memori aja sama mouse ini sebenarnya. Karena ini yang membuat dia memulai untuk menyukai mouse ringan. Seperti itu. Oke. Ini berarti kalau mouse-nya doang 500. Mouse-nya doang 500. Dulu ya modif-modif jadi 800 lah. Dulu primadona ya? Dulu primadona. Sekarang udah, ya masih gue pakai sih kadang-kadang. Kadang-kadang masih gue pakai. Sensor mah aman ya? Sensor aman. Pisa 3335, Logitech ngakunya Hero, ya itu ininya 3335. Sama ini. Sama-sama semua mouse wireless ini juga sama 3335. Cuman ya branding namanya aja yang dibedain supaya kalian kayak, oh ini bagus nih Logitech punya sensor gitu. Enggak, sebenarnya 25.000 DPI yang gue gak tau mau pakai buat apa. Ya itu intinya yaitu branding marketing segala flexing macam. aja. Flexing aja lah. Kayak oh nih gue bisa segini gitu. Tapi sebenarnya nggak sama aja. Oke, next ada Rexus Daxa R Pro Wireless. Ada duanya nggak sih? Enggak, itu yang dua itu yang kayak si Fantech ya. Rexus R Pro. Rexus Daxa R Pro Wireless. Nah, namanya banyak banget ribet ya. Nggak seribet Sony sih. Iya. Sony WH-1000 SM3. Oh ya, benar. Sony WF-1000 SM3. Ini Rexus Daxa R Pro. Pokoknya yang pertama yang perlu gue highlight adalah dia nggak ada tempat untuk nyimpen dongle. Sayang sekali. Itu cukup mengganggu buat gue. Dan kedua dia bukan Bluetooth ya? Dia nggak Bluetooth, dia 2.4. 2,4 GHz sama kayak ini, sama kayak ini. Ini juga sama 2,4 GHz, ada dongle, ini juga sama. Ada tempat dongle ya? Ada dong. Buka? Ya, ada. Itu penting. Kalau nggak hilang soalnya. Iya, kalau misalkan pergi-pergi itu hilang. Karena wireless kan kita pasti sering bawa pergi. Makanya kita masukinnya ke dalam, yang sebenarnya itu bukan tempat dia, tapi ya udah masukin. Iya, iya. Dan ini untuk mouse ini salah satu mouse yang mouse lokal pertama, terus shape-nya juga lumayan gede. Dia ini shape-nya mengadaptasi atau ngambil referensi desainnya si Zowie EC2 gitu. Semuanya referensi dari Zowie ya? Iya, karena Zowie kan? Zowie is pionir. Oh, pionir. Dia bikin mouse yang Zowie. Dia bikin mouse yang ibaratnya secara shape itu udah bisa diterima sama semua orang. Jadi kayak brand lain tuh, oh ya udah gue pakai shape-nya lu aja gitu. Terus tinggal gue ganti dari segi fitur segala macam, sensor, gimmick segala macam, bulat, lobang-lobang dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Zowie sendiri kan sebenarnya karena dia lebih berfokus pada e-sport, lebih ke kayak pro tuh perlunya gimana desainnya dan dari situ dia adaptasi dari shape hand mereka yang jadi produk. Dia nggak, gue mau RGB, mereka nggak kayak gitu. Mouse fit apa, software gimana. Jadi dari sana kenapa? Mereka research-nya bareng sama pro player soalnya. Makanya kenapa bisa jadi sebuah referensi juga. Ini dari Zowie juga, Iki dari Zowie juga. Ini enggak. Tapi kalau kita ngomongin si Rexus Daxa R Pro Wireless, ini RGB-nya ada di sini dan di mana satu lagi? Di sini. Di bawah sini, di Daxa sini, di dalam sono sama ini. Oke. Tapi RGB-nya ini cukup save energi ya istilahnya.
Iya, sebenarnya kalau dibilang energy save banget sih, menurut gua enggak. Tapi ketika lu nggak pakai dia akan hilang. Iya, bakalan standby mode. Terus kalau kita geser tuh RGB mati. Tapi karena gua nggak pakai regular, karena gua pakai penambah kematian V2, anjay keren gak tuh? Penambah kematian. Keren kan namanya kan? Si Job yang pakai, si Joshua itu baterainya cukup boros bar. Gue lihat. Iya memang. Baterainya cukup boros. Jadi kalau ngomongin save energy sebenarnya nggak juga. Itu adalah salah satu cara dia untuk nge-save energy. Iya. Terus ada lagi kalau kita ngomongin Rexus Daxa ini, dia itu bisa di customize. Dan itu bisa kalian beli. Jadi dia itu punya warna oranye, warna merah, biru. Kalau ini kayaknya cuma 3 ya? Kuning juga ada. Kayaknya setahu gue R tuh ada 5, R2 tuh ada 5 yang wireless cuma 3. Biru, merah, oranye. Nah ini tuh bisa dilepas juga. Kliknya. Button ya. Karena biar lebih gampang untuk customize di switch-nya juga ya. Dan ini juga bisa diganti warnanya. DPI button-nya. Nah, dan kalau kalian takut dengan bolong-bolong, dari paket penjualan dia itu dia juga udah ngasih shell yang nggak bolong-bolong. Shell yang nggak bolong-bolong sama ada grip di kiri kanan. Ya, grip di kiri kanan mungkin kalau misalnya kalian jarinya ada yang mungkin salah tempat atau gimana iritasi gitu bisa kayak gituan. Dan Rexus ini sebenarnya salah satu yang buat dia unggul juga adalah seberapa komplit paket dia saat kita beli. Oh iya benar, dia paket pembeliannya salah satu yang paling unggul. Selain dia dapat ini, terus dia ngasih juga pouch-nya juga. Bahkan kalau waktu promo dapat tumbler ya. Iya dapat tumbler. tumbler. Oh iya tumbler. Dapat tumbler. Jadi ini harga sekarang berapa ya? Harga promonya 6,5. 6,5. Iya 6,5. Harga sekarangnya? Sekarang tidak tahu. 1 juta ada kali ya? Enggak sih harusnya ya. Coba kita lihat. 2. Anda lupa nama password. Kita cek ya. Rexus Daxa Air Pro Wireless. Air Pro Wireless. Yang mana nih namanya? Kayaknya nggak ada di stoknya. Wait. Rexus Daxa. Oh 700. Iya oke. Berarti harganya sekitar 700.000. 750.000. Nambah 50.000 ya itu lah biasa. Harga pre-order. Tapi kalau keyboard kemarin kan jauh banget harganya. Iya. Nah, kalau keyboard CSI M71 ya. M71 kemarin cukup jauh harganya, cukup worth it lah. Banyak yang cukup senang ketika punya barang itu dan katanya bisa di resell dengan harga yang cukup tinggi. Oh iya, dia ada warna merah, oranye, biru, kuning, toska, dan hijau. Dan untuk warna base-nya dia ada putih sama hitam. Ini salah satu yang terbaik, cuman harus sering-sering ngecas aja sih. Itu jadi salah satu hal yang baru gue cek setelah pemakaian cukup panjang. Oke, barang terakhir. Ini adalah yang kemarin Jordi sudah review. Ini di luar negeri rebutan nih. Emang bagus banget sih. Semua player tuh rebutan mau beli ini. Emang bagus banget sih. Dan orang itu pada susah banget buat dapet. Dan ini warna putih sih ganteng banget sih. Warna putih, makanya gue itu putih. Gue kemarin dapetnya hitam soalnya. Jadi G Pro Wireless Logitech G Pro X Wireless. Salah. Logitech G Pro X Superlight. Logitech Pro X Superlight. G Pro X Superlight. Nah, tapi sebenarnya di websitenya di kotaknya itu Pro X. Di website itu G Pro X. Iya, G Pro X Superlight harusnya. G Pro X Superlight. Ya pokoknya gitulah ya. G Pro X Superlight. Intinya adalah sebuah kejeniusan yang dilakukan oleh Logitech dan berhasil ngebuat shape dari G Pro Wireless untuk tetap sama persis, tapi beratnya dikurangin 20-30 gram. Dari 80 masih? Dari 80. Sekarang dari beratnya 80 gram, 50 gram. 50-51. 63. 50-51. Nih, beratnya itu 60-an. 63. Oh iya, maaf. 63 gram, saya sudah tahu. 63 gram. Jadi, dan wireless, dan ya sebenarnya kalau kita ngomongin pangkasnya tuh cukup banyak sih. Kalian bisa nonton reviewnya atau lu udah review sih? Kapan naiknya? 2 bulan lagi? Enggak. Minggu depan harus. Minggu depan. Jadi kayak cepat aja, kayak sekarang nggak ambidextrous. Ambidextrous. Nggak bisa buat left-handed karena button. Bisa, cuman additional button hilang, DPI button hilang, terus DPI button di bawah, terus RGB juga hilang. Sisanya udah ada sih, sisanya aman sih. Kenapa si Logitech merilis ini? Karena pertama G Pro Wireless itu banyak yang modif. Jadi banyak yang modifikasi, mau bikin itu mouse ringan. Karena shape-nya sendiri ini udah bagus banget sebenarnya. Shape-nya ini tuh bisa, udah hybrid banget, all-rounder dia bisa semua grip sih. Palm, kalau fingertip itu semua bisa. Dan dia itu salah satu, pokoknya bisa bilang mouse yang gua akan pilih kalau lo dikasih duit dan kayak lo mau kerja sama buat main game, ya udah gue bakal pilih ini. Ini udah jadi pilihan yang tepat banget. Terus dia juga kali ini juga cukup banyak bonus ya. Kayak bawahnya ada STPI. FTP kan? Apa? STPI, MOSFET ya? HDPE kan?
PTFE. Oh PTFE. Nah, PTFE buat gantiin ini sama dia kasih side grip juga kiri kanan. Kalau kalian merasa kurang grip, sama bagian sini mouse-nya juga dikasih. Kesempatan 1-2 ada grip, ada grip tape. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin barang ini ya, kalau kita ngomongin minusnya ya micro USB doang sih. Dia tuh kayak Apple lah, nggak mau ganti. Sebenarnya micro USB ya sebenarnya kalau menurut gue sih nggak minus karena itu kan basically cuma interface doang kan. Betul. Tapi kan untuk lu yang semuanya barang udah mulai Type C itu kayak lu harus menyediakan. Masalahnya kenapa gue bilang kalau misalkan dia Type C tetap bakalan jelek. Bukan jelek, bakalan tetap kurang enak kayak Type C biasa karena lu tahu sendiri kan ada hooknya gitu. Nah itu dia. Jadi kalau lu pakai Type C sama yang bohong gitu loh. Maksud gua itu dia itu terlalu mempertahankan hook dia. Oh, iya. Dari zaman G Pro. Iya, dari zaman keyboard G Pro iya. kan. Makanya dia mempertahankan itu sama dengan Apple mempertahankan kabel Lightning-nya. Makanya kita nggak bisa ganti ke Type C. Walaupun barang ini udah premium banget. Lu mau ngomong ke semua reviewer lu juga, ini bisa jadi salah satu barang terbaik lah kemarin tahun 2020 kan sebenarnya. Untuk pro player lu bisa ngeliat Strobe pakai, C910 pakai, lu bisa ngeliat beberapa streamer Indonesia juga semua membuka donasi di bawah untuk membeli Pro X Super Light gitu. Mereka tuh bisa dikasih aja. Dan ini kenapa ini menarik banget karena tadi kan Yori udah bilang dia sama G Pro cuma dipangkas dari segi berat. Dan tadi gue udah bilang alasannya juga karena banyak modder termasuk gue kemarin juga sempat memodif cuman waktunya nggak ada jadi gue nggak sempat. Gue sebenarnya pengen modif juga ternyata mereka ngeluarin yang versi ringannya gitu. Iya sama satu hal lagi sih, kalau lu mencoba untuk modif tuh nggak akan serapi pabrik lah. Iya benar, ini kan rapi banget kan, ini kayak di sampingnya tuh bisa di mold lagi gitu. Kalau misalkan kita modif kan, ini pasti bolong nih. Iya bolong, ditutup gitu dan segala macem. Dan maksud gua nggak worth it dengan lu kalau ngebandingin harga si Pro Wireless sama si Superlight. Terlalu deket untuk lu mod itu sih. Terus habis itu selain itu yang bikin dia menarik adalah dia nggak bolong-bolong tapi beratnya itu 63 gram. Karena kayak model O Wireless, model O Wireless aja deh. Dia kan beratnya itu kalau nggak salah 74 gram. Sama kayak si Viper Ultimate. Itu sama persis. Bedanya kalau Viper Ultimate dia nggak bolong-bolong tapi bisa 74. Model O Wireless udah bolong-bolong. Tapi beratnya 74, 73 seingat gue. Itu dia nggak nyampe 60 lah. Cuman ini nggak bolong-bolong tapi 63 gram. Jadi itu udah ringan banget sama kayak ini. Enggak, ini lebih berasa kopong nggak sih karena size-nya lebih besar? Karena kan ya basically kalau misalkan kita mau nurunin bobot ya udah pasti komponen di dalamnya harus dipangkas dibuang-buang ini ya. Kayak si wireless charging-nya dihilangin terus PowerPlay. Ya. PowerPlay dulu. Ada PowerPlay. Bisa. Berarti masih ada PowerPlay. Gila. Oke, menarik. Makanya itulah membedakan research and development dari brand gede dan brand yang mencoba untuk gede. Ini udah main lama sih Logitech, ya wajar lah. Pokoknya ini cukup mahal sih. 2 juta sih. Tapi kemarin tuh sempat 15 15 tuh G Pro 18. Dia tuh sempat 18 setahu gue agak turun terus sekarang naik ke 2 juta. Makanya gue bilang lu cuma beda 300.000 lu mau modding ya mending lu beli ini. Ngapain lu sosok modding gitu loh. Ya ini sih si wireless G Pro Wireless sih udah dikanibal mati sih. Udah pasti mati, udah pasti. Cuma memang price-nya kan lebih turun. Sekarang G Pro Wireless 1,5 doang harganya. Iya, lu mending nambah 500 tuh. Ya, gue jelas, gue jelas. Cuma lu kan, mau ngomong sama Rocket Jump Ninja juga dia lebih milih ini daripada Viper Ultimate. Dia bilang mending gue dapat ringan daripada shape yang lebih enak gitu. So guys, that's it ya. Sudah 5. Kita recap dulu. Cooler Master MM710 harganya 650.000. Terus ini beratnya 54 gram, 53. Glorious model O minus. Ya, model minus harganya 800.000, beratnya 58. Terus G304 yang dimodif 500.000, modif jadi ya 800.000-an. Beratnya jadi sekitar 79-80 gram. Terus ada produk Daxa Air Pro Wireless, produk anak bangsa. Harganya tadi berapa? 700.000. Beratnya gue lupa berapa. Berapa beratnya gue gak inget. Ya paling 60-an lah paling gue ini. 60-an lah kalau udah bolong begini. 60. Iya berarti 60 gram 5 ya. Pokoknya nanti ada ya gitu. Nanti ada yang editin. Langsung loncat nih harganya ini. Harganya 2 juta rupiah. Beratnya G Pro X Wireless Super Light. Ya, harganya 2 juta. Beratnya 63 gram. Dan ada warna putihnya. Itu yang bikin beda sama G Pro Plus. Dan fitnya sudah bagus. That's it. Terima kasih sudah menonton video panjang ini. Semoga rekomendasi ini membantu untuk kalian. Semoga menjadi racun juga untuk kalian. Dan seperti tungguin video mouse gaming terbaik dari gue. Nanti gue akan listin semuanya.
Jangan. Kalau lu bikin tuh nggak ada yang nonton Rapid 2. Harus tunggu episode 2-nya. Enggak kan, gue kan most terbaik bukan rekomendasi. Oh iya, kan. Nanti silakan langsung cek silakan ke kolom komentar bawah aja kalau mau ngasih nextnya apa. Mungkin ada yang bahas Mecha Membran gitu kan. Ya boleh, kalau misalkan ada yang nanya juga, kita siap. Kita siap. Dan kalau untuk link pembelian semua bakal gue taruh di bawah. Semua sudah ada. Jadi gue tinggal nyuapin lu orang doang. Kalian tinggal klik dan nanti bisa beli. Kalau dulu kita paling anti nawarin pembelian, sekarang kita paling niat bro. Paling banyak. Paling niat kita. Oke, okay, stay tuned. Jangan lupa untuk cek channelnya Luis juga di Keren Kita ID. Apa lagi lo? Ya IG-nya CTID juga dong di follow gitu loh. IG lu? IG gue boleh di follow Luis Lisan SC2. IG pacar lu? IG pacar, ya itu. Nggak usah. Ya nggak apa-apa. Oke, jangan lupa juga follow IG-nya Second Camp kita. Akan ada animasinya, Seantesia. Dan itu saja, sampai jumpa. Jangan lupa follow TLG dan juga IG gue dan juga The Lazy Titip. Kedekatan ya saya. The Lazy Gadget, Jordi, The Lazy Titip. Oke, that's it. Sampai jumpa di Rapid selanjutnya. Bye guys. Bye guys.